Teman-teman, ini dalam perjalanan saya menemukan adanya kayak jemaah haji ya teman-teman ya. Lihat lingkarannya pun searah dengan jemaah haji, tapi mereka melingkari sebuah makhluk dan dicambuki. Saya nggak tahu ini apa, tapi mereka dalam kostum haji ya teman-teman ya, haji atau haji gitu teman-teman. Dan ini mereka diem loh, dipukulin loh. Saya mau bertanya tapi kita lihat aja dulu ya. Apalagi cambuknya itu cambuk emas loh Mas Evi. Kalau ini bukan sekelas ini ya teman-teman ya. Saya melihat ini adalah makhluk penghukum, tapi bukan sekelas apa itu genderuwo kuntilanak, bukan. Tapi mereka dicambuk diam. Iya, mereka kok diam pasrah amat ya. Apa ini hukuman kita atau apa ini? Saya juga nggak tahu. Apa kita ini ya Mas Evi ya? Kalau saya masuk lingkaran, saya ikut kecambuk nggak ya? Oh, nggak apa-apa, besar. Bahaya itu besar. Nggak tahu sih. Coba ya saya masuk ya, dicambuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Mas Evi, dia pun mengincar saya kalau saya mendekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh teman-teman nih, saya mendekat dia kayak, iya kan? Pokoknya dia mengincar apapun yang ada di depannya akan dicambuk. Termasuk saya. Mungkin saya mengganggu dia. Tapi teman-teman ya, mereka itu mencambuk ini loh teman-teman. Hanya bagian depan. Saya di bagian belakang itu aman. Bahkan saya masuk ke dalam lingkarannya pun aman nih. Oh iya, hanya dari depan ya besar. Iya. Jadi dia nggak bisa melihat di area belakang. Makanya dia nggak mencambuk saya di belakang. Ini apa sebenarnya? Tapi mereka nggak bersuara kan besar? Iya. Paling cuma ada suara. Suara apa ini? Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Menyiksa mereka. Kenapa mereka disiksa? Oh, jadi benar ini haji yang gak baik. Oh, gak baiknya gimana? Kesombongan. Bagaimana kamu bisa menyiksa mereka sedangkan mereka ini adalah hajinya Allah. Mereka ingin datang
untuk bertemu dengan ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Apa mereka ini sudah mati? Belum. Jadi bagaimana kamu bisa membawa mereka itu datang ke tempat ini? Apakah hanya untuk pamer di hadapan saya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan izin yang maha kuasa. Jadi ini bukan disengaja tapi karena kebetulan. Jadi teman-teman ya, kalau ini tuh wajahnya bukan orang Indonesia ya. Ini kayak orang Arab asli. Kalau ini kayak orang Malaysia. Ya, teman-teman ya. Ini bukan orang-orang Indo, teman-teman. Ya. Yang ini aneh ini wajahnya itu. Ini aneh sekali wajahnya. Kalau saya lihat itu blasteran ya. Ya, kayaknya blasteran dia. Kamu, aduh, sakit ya. Kamu menyiksa dia. Bagaimana dengan raganya dia? Raga mereka kan penuh luka. Haji dengan kesombongan, raga mereka kan penuh dengan luka. Astagfirullahaladzim. Bisa hentikan ini dulu. Bisa. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustaz? Saya merasakan hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kita mendekat ke orang yang mungkin keturunan Malaysia. Ini saya paham ini muka wajah-wajah orang Malaysia yang ini. Apakah kita bisa diajak bicara atau tidak saya belum tahu. Yang jelas dia selalu mengelilingi. Assalamualaikum. 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 Apakah kamu paham dengan bahasa saya? Iya. Nama kamu siapa? Santo bin Aan Abdul Thalib. Ya. Namanya Santo bin Aan Abdul Thalib teman-teman ya. Oh. Kamu merasakan apa yang ada kamu rasakan di sini? Sakit. Kamu tahu nggak kenapa kamu dihukum seperti ini? Tahu. Kamu menyadarinya sekarang? Iya. Oke. Karena kamu menyadarinya, kesalahan terbesarmu apa? Hingga kamu bisa dihukum seperti ini. Sedangkan dirimu itu masih hidup. Karena saya terlalu sombong. Terlalu sombong. Jadi niat hajimu itu untuk mencari gelar. Ya, betul. Oh. Bukan untuk mendekat diri kepada Allah. Bukan. Oke. Ini kurang nggak jelas. Assalamualaikum. Apa kamu mengerti bahasa saya?
Oke, karena kamu nggak ngerti bahasa saya akan membuatmu mengerti bahasa kami sebentar. Apa kamu mengerti bahasa saya? Assalamualaikum. Ya. Jadi dia mengerti bahasa saya sekarang, teman-teman. Nama kamu siapa? Abdullah. Kamu tahu kenapa kamu dihukum seperti ini? Apa? Jadi ini adalah jamaah umroh, teman-teman, yang tidak pulang. Dia itu sambil terus melakukan menunggu haji, teman-teman, dan dia dihukum karena haji itu belum dimulai. Jadi ini jamaah umroh yang sedang dihukum, dan dia tadi berkata dia nggak akan pulang kalau saya pulang dengan tangan kosong tanpa membawa harta. Jadi dia itu melingkari Ka'bah seperti ini. Itu dia berkata itu kayak fulus gitu, teman-teman. Money gitu, teman-teman. Jadi dia bertujuan untuk memperkaya dirinya supaya dia bisa kaya. Yang jelas ini tindakan umroh terus menunggu sampai haji ya, teman-teman, itu tindakan yang salah ya, karena akan memenuhi. Oke. Nah ini yang keturunan bule ini. Kalau bahasa Inggris saya bisa ini, tapi kalau ke bahasa Rusia saya nggak bisa. Assalamualaikum. Oh, dia menjawab. Kamu mengerti bahasa saya? Sedikit. Oh, jadi dia bilang sedikit. Dia juga tahu bahasa Indonesia, teman-teman, karena dia pernah tinggal di Indonesia sebentar. Tapi dia mengerti. Kamu kenapa bisa dihukum seperti ini, sedangkan ragamu masih hidup? Sombong dan angkuh. Buat apa kamu sombong? Oh, di kotamu kamu itu paling kaya. Haji keberapa ini? Ketujuh. Wow, hebat, bisa 7 kali ya. Sedangkan kita aja di Indonesia itu nunggu sampai 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Kesombongan. Tapi di raut wajah dia ini saya melihat ada banyak banget bulir-bulir ini, teman-teman ya, kejahatan di dalam dirinya. Ini hajinya itu untuk berkedok menutupinya. Saya ingin mendengarkan semuanya dari kamu, bukan dari mulut mereka. Apakah mereka memiliki kasus yang sama atau pribadi yang berbeda-beda? Iya. Kenapa? Allah. Jadi teman-teman, mereka itu adalah orang-orang kaya ya. Mereka adalah orang-orang kaya yang haji, tapi mereka dihukum ya. Kalau yang itu mintanya itu fulus, ternyata dia itu memiliki bisnis haram di tempatnya dia. Nauzubillah min dzalik. Haram yang pertama adalah dia menyediakan tempat prostitusi, teman-teman. Dan dia sekarang berkedok haji supaya prostitusinya itu dapat tertutupi. Seperti itu.
Yang ini kenapa? Boleh saya pinjam pecutmu? Ini atas tindakanmu, ya. Kamu berhak mengalami semua ini. Mereka merasakan sakit, tapi mereka nggak bisa apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kenapa dia saya pukul terus ya teman-teman? Ternyata ini adalah laki-laki mesum, ya, laki-laki mesum. Jadi pria ini yang saya cambuk, dia adalah mesumnya itu kelewatan teman-teman, ya, kelewatan sekali. Sebelum dia datang ke tanah suci ini, ternyata dia melakukan zina, ya. Asal kalian tahu ya, sebelum datang ke tanah suci itu tidak boleh melakukan zina selama 40 hari, tapi dia masih melakukan zina. Zinanya itu bukan dengan ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita beli ke tempat prostitusi itu mungkin ya gak terlalu berat ya, tapi yang dia lakukan apa? Dia berzina dengan keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah. Ini haji hanya berkedok dengan hal-hal yang tidak di luar nalar. Saya kembalikan ini kepadamu, dan kamu berhak menghukumnya lagi. Sudah berapa lama mereka dihukum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Gini ya rasanya. Ternyata di tanah sucinya Allah itu memang tanah yang sangat bagus. Cuman di tanah sucinya Allah itu tanah pengampunan dan juga tanah penyiksaan. Tergantung niat kita, ya. Ada yang diazab langsung setelah dari tanah suci, ada yang pulang-pulang mendapatkan keberkahan, ya. Ada yang pulang-pulang mendapatkan kelimpahan harta, ada juga seperti itu teman-teman.
Teman-teman, saya keluar dari lingkaran ini karena memang di sini itu ini ya teman-teman ya. Ini akan ada satu lagi yang datang, tapi saya nggak mau ikut campur ya teman-teman ya. Saya nggak mau ikut campur. Astagfirullah. Boleh saya bertanya, raga mereka itu sedang apa? Sedang tertidur. Terus jadi nanti bangun-bangun mereka akan merasakan kesakitan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berarti akan ada yang datang, kamu dan bangsamu sudah mempersiapkan semuanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Katanya mau ada yang datang satu lagi. Kok tiba-tiba menghilang? Teman-teman, ini saya nggak tahu ya apa tujuan mereka itu, apalagi terutama makhluk yang hitam itu adalah makhluk yang menyiksa ya teman-teman ya. Itu kenapa mereka menghadap ataupun menghadang perjalanan saya, dan mereka hanya menunjukkan itu saja. Saya juga nggak tahu ya teman-teman ya, maksud dari tujuan mereka itu apa itu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin ini hanya memberikan pelajaran ya teman-teman ya, karena insya Allah ya kalau masih dapat kuota, beberapa saya dari tim kami juga akan berangkat haji ya teman-teman ya, insya Allah ya. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi haji yang mabrur ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan kuota di Indonesia itu selalu ditambahkan teman-teman ya. Allahumma amin, karena menunggu haji aja di Indonesia itu 40 sampai 60 tahun bisa ya. Auzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang terlalu jauh menurut saya. Ya. Mungkin kalau dibatasi lebih baik kayak batasinya kayak gini, yang sudah haji dilarang langsung haji, harus menunggu sekian ya. Yang belum haji baru diutamakan supaya semua merasakan gitu teman-teman. Jangan disamaratakan menunggu 40 tahun ya kalau umur kita masih ada ya teman-teman ya. Kalau haji yang dititipkan itu rasanya kayak tetap kurang karena kita tidak menyaksikan langsung gitu ya teman-teman ya. Beda seperti kita menyampaikan memberikan uang sedekah dari kita, melainkan berbeda dengan uang sedekah yang kita titipkan ke orang lain. Itu berbeda rasanya teman-teman, kayak puas di kita sendiri, bukan kita titip orang lain. Mungkin ya pahalanya itu sama, cuman rasa puas di hati kita pasti berbeda dengan kita memberikan. Dan
kita titip gitu ke orang untuk menyampaikan begitu teman-teman. Ini mungkin ada misteri tersendiri ya, tapi saya belum bisa memecahkan maksud dan ini apa. Apakah memang itu kan dari berbagai negara ya menurut saya. Apakah itu mereka itu pertama itu ingin menunjukkan bahwa jangan mengikuti mereka-mereka ini, karena saya juga dapat kabar ataupun pernah ingat kalau kita berangkat haji dengan niatan ingin kaya maka pulangnya akan kaya gitu teman-teman. Ingin haji dengan niatan untuk ini ya, ada yang seperti itu teman-teman. Makanya ada yang bilang haji itu untuk meminta, jadi banyak orang yang meminta, fulus juga banyak gitu, teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin kita lanjutkan perjalanan. Ayo Mas Evi, kita lanjutkan perjalanan yang tertunda.